Dokter Oki kan lagi booming banget ya dengan bening klinik Nusantaranya, ya kan. Jadi banyak banget orang yang nggak suka wajar. Ya, dia Dokter Oki lagi banyak ketempelan jin. Iya kan? Loh, buktinya udah kaya raya masih sendiri belum nikah. Berarti kan jinnya cowok, gini dong. Berarti jinnya cewek. Cause I don't love you, boy. I wanna shoot to the way that you're the bad one. You always being bad. What are you doing here? Iya kan? Jadi buat gak nikah gitu ya. Iya, jadi buat nggak nikah. Gitu. Coba kira-kira ada guna gulana apa, Dok? Udah ada, enak aja, banyak duit mah enak aja. Masukan ini berarti nih kita geng nih guys. Nih kita geng. Bagaimana sih perasaannya punya banyak klinik itu tapi tidak franchise dan ternyata ownernya cuma Dokter Oki doang, tuh perasaannya gimana? Banyak banget loh ini yang pernah nanya, itu kok Dokter Oki bisa kaya raya sih, gimana ceritanya? Ngepet. Katanya nanti money laundry katanya. Money laundry, berarti dia banyak taruh mesin cuci di rumah ya. Nah ceritain dong Dok, itu kan namanya inspiratif ya, karena kan orang semua berjuang nih, tapi kan ada yang berjuangnya berhasil, ada yang berjuangnya butuh waktu, dan akhirnya meledak kayak Dokter Oki. Nah itu gimana sih awal-awalnya Dok? Ceritain Semuanya dong. dimulai dari nol kan, jadi karena orang tua juga nggak ngasih modal gitu, nggak ngasih modal untuk saya. Kan klinik dulu di Jambi ya, kayak gitu, klinik masih di daerah kayak gitu. Palingan juga rame juga karena orang-orang daerah gitu. Akhirnya buka cabang di Palembang, mulai kliniknya jadi makin bagus. Itu untuk tamparan orang-orang yang pernah bilang seperti itu, akhirnya buka banyak cabang, lain-lain learning by doing, akhirnya buka Jakarta. Pernah bilang ke Stasia, gue nggak akan mau buka Jakarta sebelum kaki-kakinya kuat dulu nih, kayak gitu. Aku nggak mau buka di Jakarta tapi buat kliniknya ece-ece. Jadi pengen buat klinik semewah mungkin, sebagus mungkin, dengan alat-alat nomor 1 di dunia harus ada semua di situ kayak gitu. Dan aku juga nggak mau ngemalu-maluin artis yang datang ataupun menjadi BA-nya ataupun nge-endorse artisnya, malu misal bilang bagus kliniknya tapi kliniknya biasa aja, atau alatnya bagus tapi biasa aja. Beban dong artis misalnya mau Seperti promosikan. siapa tuh Dok? Ya yang makanya mau didatangkan seorang Nikita Mirzani. Bukan Mirzani nih ya. ngomong-ngomong tadi bilang aku nggak mau dong kalau punya klinik ternyata endorse artis dibilangnya bagus ternyata kliniknya jelek, barang-barangnya jelek, kayak siapa? Nggak ada. Dokter Oki nggak ada. Yang pernah berantem tuh Stasia, aku. Dan Nikita Mirzani ini artis Indonesia yang paling mahal loh guys. Benar. Salah satu artis Indonesia yang paling mahal. Jadi makanya no wonder kenapa kita ada di istana yang mewah ini guys. Di bawah ada Lexus, ada Ferrari, ada Mini Cooper, Alphard 3. Mampus nggak tuh, sebentar lagi mau pindah ke Wijaya guys. Amin. Amin. Wijaya itu adalah impian sebetulnya. Jadi kalau kita pride-nya sudah tinggi, ya kan, bukan pride sudah tinggi, maksudnya kayak kita kerja keras nih, kayak Dokter Oki, kayak kamu pasti kan punya goalnya kan, mau apa gitu kan, selain punya keluarga. Ya pasti pengen punya rumah yang bagus, lingkungan yang bagus. Betul. Nah Wijaya itu tuh udah aku targetin dari lama sebetulnya, harus punya rumah di sini. Kenapa sih harus punya rumah di Wijaya? Pasti aman dari perampokan pertama. Betul. Karena tetangganya Kapolri, Menteri, ya kan, Menteri Hukum, segala macam, jadi aman kita. Dan dijagain banyak polisi. Betul. Gitu, dan deket dari Polda Metro Jaya, deket dari Mabes. Jadi kalau ada panggilan, ya kan, nggak usah jauh-jauh. Betul. Gitu. Sampai. Tinggal jalan udah, puter balik sampai. Gitu Betul. maksudnya, mempermudah bapak-bapak polisi aja sebetulnya. Gitu. Dan jangan lupa juga ada juga loh apartemennya di sebuah kawasan elit di Jakarta ini. Kemana aku kesana aku shock guys, mewah banget. Mewahnya mewah banget. Gitu. Nanti kita juga akan tanya kenapa sih Stasia bisa gabung sama Dokter Oki, apakah didukunin? Jadi aku tuh sama Dokter Oki. Apakah penjilat seperti yang kita tahu sebelumnya? Tadi. Nah, itu kan dari orang ya kan, kita kan cuma menonton. Iya. Gitu. Kita udah dari 2 tahun yang lalu ya dokter ya. Jadi 3 tahun yang lalu. Jadi 3 tahun yang lalu itu aku bekerja sama dengan dokter untuk menjadi salah satu orang yang mengiklankan bening skincare. Nah dari situ berjalan sampai akhirnya sebelum 2019 ya dokter ya. Sebelum 2019 dokter reach out ke aku untuk Stasia jadi PR di Jakarta ya gitu. So I was like oke, gitu loh, karena memang ini adalah kesempatan yang bagus. Betul. Juga menaikkan derajat gitu loh. Maksudnya benar. orang ngelihat transgender aja tuh udah
udah skakmat gitu, Kayaknya transgender kalau jijik gitu kalau kan. di Asia ya, tapi beda kalau di luar negeri. Iya gitu, maksudnya orang ngeliat transgendernya, kayak gimana gitu. Tapi kalau transgender dia punya pekerjaan gitu kan, itu nanti orang kayak mau ngina juga kayak mikir-mikir gitu. Nah makanya aku menyetujui bekerja sama dengan Dr. Oki. Dan juga guys, bayarannya kan juga lumayan guys, 3 digit guys. Ini aku bongkar nih pertama kali di Crazy Mikmir nih. 3 Sebulan. Jangan salah, ya jangan sedih, mohon maaf. Dia ini PR-nya aja dibayarnya 3 digit. Lu tahu nggak yang tukang bikin konten-kontennya itu bayar Iya. Tukang bikin konten-konten aja bayarannya berapa? 200 juta. 200 juta, Beb. Lebih dari 200 juta. Gila loh. Lebih. Kok bisa semahal itu sih dong bayar gituan? Jadi we got what we got gitu loh. Jadi if you want to look good, you have to pay good gitu. Dan semuanya kan juga Ya tapi kan itu kan just for Instagram, bukan untuk YouTube. Kenapa dokter nggak punya YouTube channel? Padahal kan bisa mengedukasi dari konten. Karena memang kehidupan aku tidur, bangun, makan, Trans TV, tidur lagi. Ya enggak, maksudnya kan kalau di Nggak ada yang menarik kalau di gitu. TV itu kan ya dikasih waktu, Iya. selesainya jam berapa. Iya. Tapi kan kalau di konten sendiri kan maksudnya bisa mengedukasi orang dengan caranya dokter, misalnya kayak Mengedu- duduk aja, Iya. kasih produk atau nggak ngejelasin, bener dong? Make sense itu nggak? sedang dipikirkan. Iya gitu. Iya, Bener mau, deh. mau mengedukasi tapi nggak ada waktu. Nggak ada waktu dalam artian. Ya udahlah, kan duitnya udah kebanyakan udah bentar kalau ngomong. Lagi mau tabrik juga. Benar. Nah tapi kita Gitu. kan nggak. Nah ini menjawab ya, jadi semua orang yang bilang gue tuh jilat-jilat, no, oke? Dokter tolong jelaskan, aku ambil Alphard, ambil rumah, emang aku jilat-jilat dokter, aku pinjam uang ke dokter. Oke, untuk gaji stasi aja kita tahu 3 digit. Itu saya make sure sekali dari pertama dia gabung itu udah 3 digit. Oke. Sebelum Nah, itu dia kan jadi itu. sebelum jadi PR itu 2 digit yang mau menuju 3 digit. Setelah jadi PR dia udah masuk 3 digit. Belum lagi uang YouTube dia. Uang lagi bonus kalau seandainya pencapaian online goal dia dapat lebih lagi. Dia sekarang jadi distributornya Bogor, which is itu penghasilannya kalau lancar digit ke bisa atas. 3 digit juga. Sekarang jadi salah satu marketing sebuah asuransi. Yang tadi di tweet gitu loh guys. Semuanya ikut kerjain kak. Sekarang lagi open MC juga. Yes. Kan dia juga terima endorse, which is Iya. endorse dia kan sudah. Sejak apa sih lama terima sekali, endorse? gitu. Aku terima endorse loh. Semenjak aku yang paksa. Semenjak dokter paksa. Jadi dokter ini nggak mau aku miskin. Iya benar. Karena kalau udah bergaul dengan kita Iya benar makanya. nggak boleh. Iya kan. Kita pokoknya udah pernah miskin, Bener. masa mau miskin Betul, terus? bergaul dengan orang yang Kaya. jualan parfum, kita akan ikut Wangi. wangi. Bergaul dengan orang yang jualan ikan, bukan no offense untuk orang-orang yang jualan ikan ya, ini Iya. peribahasa. Peribahasa. Yes, bergabung dengan orang yang jualan ikan, kita akan bau amis. Iya. Gitu. Jadi which one do you choose gitu? Betul, karena hidup adalah pilihan. Nah, balik lagi ke dokter. Itu butuh modal berapa sih, Dok, untuk bisa mencapai kayak sekarang? Awal mulanya tuh butuh modal berapa? Modal ya. Kalau untuk saya sendiri modal waktu itu 800 juta. 800 juta dengan cicilan-cicilan karena ada beberapa alat yang saya cicil kayak gitu 800 juta. Tapi kalau sekarang per klinik itu minimal itu di 15 M minimal. Oh, cabang. Per Per cabang cabang. minimal. Ya. Tergantung nanti alat apa yang akan dimasukin di situ. Karena untuk interior aja itu hanya interior ya, belum elektronik, belum AC lain-lain. Hanya interior aja aku budgetin 1,5 sampai 1,8 M. Belum lagi AC kalau AC itu ngabisin 600 juta. Belum lagi Iya. komputer, belum lagi yang lain-lain. Belum lagi misalnya kalau tempatnya sewa. Sewa itu biasanya ambil 5 sampai 6 tahun. Biasanya ngabisin uang di 3 sampai 4 M. Karena bayar di Sewa depan aja. ya. Benar, kayak Benar. gitu. Belum lagi alat-alat yang which is kita ketahui sekali Picosia laser aja udah hampir 4 M. Belum lagi alat-alat yang lain yang 1 komaan ke atas semua kayak gitu. Gitu sih. Iya. Ditambah produk dokter ya. Belum lagi produk lagi. Nah, jadi ya buat kalian para perempuan nih ya kalau udah denger uang kan, kalau perempuan zaman sekarang kalau udah denger uang miliaran aja kan udah kejang-kejang kan, pasti banyak banget yang mau deketin dokter Oki. Tapi kalian kalau mau deketin dokter Oki banyak banget nih. Banyak Makanya masih saingan. ada ini di depan dokter. Pagar besinya, Ada ini. iya. Penghalangnya terlalu banyak, Terlalu ya kan? banyak. Iya, kita pasti udah bisa mengeker dulu, Yes. Dok, itu jangan Ini itu jangan. cabe. Ini no. Iya bener, jangan. Sampai.
mau masuk kehidupan saya harus lewat dulu benteng-benteng ini semua. Banyak, belum dokter Ibu Jessica. Belum lagi. Tiba-tiba ada Kak Fitri, ntar Kak Fitri telepon, itu siapa dok? Kan dia Betul sangat. sekali. Tapi Kak Fitri itu maksudnya seorang kakak yang baik ya dokter. Kemarin ada sedikit ada lah gitu. Kak Fitri langsung telepon dokter Oki dan siatin. Dan dia tanpa ada saya suruh ataupun dia inisiatif, mungkin karena naluri kakak kali ya. Jadi tanpa apapun dia tahu, wah adekku diginiin, dia langsung apapun tanpa disuruh atau sampai kaget waktu ketemu aku gini-gini loh Ki. Hah Kak, kok segitunya kayak gitu, sampai segitu itu dia. Karena kayak kakak sendiri udah. Iya, Terus jadi Kak Niki juga. Iya ini gitu, garda terdepan sekali. Garda terdepan. jadi kalau di geng kita itu Kak Fitri itu paling tua, Kak Amel nomor 2, abis itu Kak Ocha, abis itu aku, abis itu Dokter Oki. Bu Jess. Iya Bu Jess, abis Kak Fitri itu Kak Amel, Bu Jess, Kak Ocha, aku, terus Dokter Oki. Jadi tahapannya tuh bener tau kayak tangga tau nggak? Betul. Jadi banyak banget yang harus dihadapi kalau lagi ada apa-apa. Pokoknya berurusan sama Stasia. Yes, berusaha sama Tasya, di belakangnya ada Nikita, di depannya ada Nikita Mirzani. Mau diapain Stasia? Mau kita pengen tukang pukul? Minum dulu dong. Mau kita bayar orang nggak suruh pukul? Gitu. Misalkan dokter aku minta 1 lantai, aku mau bikin kantor, brok gitu. Itu yang dipengenin semoga tahun depan lah. Harus. Amin. Kalau tower aku M tunggu. mungkin bisa lah ya 200 Iya, M. 150-200 M udah Iya, bisa. dapet tower yang tinggi, mewah. Pengennya sih itu tahun depan. Terus dokter bikin yang paling atas itu buat party gitu. Oh, kayak Sky itu ya. Kayak Sky gitu kan. Jadi ada klubnya tapi klub private, nggak bisa orang-orang masuk gitu. Cabai nggak boleh masuk Ya ya. nggak boleh kecuali tamu undangannya. Iya. Kesuksesannya kan itu kayak Bu Niki kan juga ini mau buat. Aku juga mimpi aku adalah pengen punya tower. Iya kan? Kan sebisa mungkin kita bermimpi setinggi mungkin. Iya, aku nggak ada loh. Ada hasrat pengen punya private jet nggak ada sama sekali. Bisa Walaupun sewa mampu, kok sekarang. Iya, sewa cuma 150 juta. Kita patungan aja. 150 juta kan ini kan cuma 15 detik ini Iya ngobrol. juga sih. Ada private jet yang cuma 15 M, 20 M kok. Itu bisa kecil kok banget. dibeli. Iya, kan tapi untuk itu- siapa mau ditumpangin ke segede-gedenya? Iya, tapi kecil dong kayak itu, kayak pesawat capung. Bener. Kalau yang private jet jetinya itu 150-an juta, miliar. Tapi nggak usah lah, mendingan kita sewa, berangkat 8 orang, patungan 10 juta 10 juta, Benar. ya kan? Betul. Pulang pergi, boleh lah kapan? Surabaya. Kan Surabaya. Ya kita bikin Opening salon. kita naik private jet dok. Iya, Nggak opening apa, Ini ayo, dari apa? kan deh gue takut itu nggak terjadi nanti. Ada lagi ada, jangan sampai lah. Jangan dong. Maksudnya kalau sampai coyan nauzubillah ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau sampai jatuh ini kan owner-ownernya semua Iya, yang ada. jangan dong. Oh, orang nggak ada yang tahu keluarganya Dokter Oki itu kayak gimana? Coba ceritain. Keluarga, udah deg-degan deh ngomongin keluarga. Karena Papa, masa kecilnya dulu, masa kecil dokter tuh kayak apa dulunya? masa kecil gede di Jambi ya, gede di Jambi, akhirnya juga sekolah di Jambi sampai SMA. Orang tua papa itu PNS, tapi udah pensiun udah bertahun-tahun. Sebelum mulai bisnis ini udah pensiun papa. Ibu rumah tangga. Jadi semuanya itu orang tua saya sangat cukup berada sekali, cukup ada uang sekali. Tetapi demi untuk menyekolahkan anaknya semua di kedokteran, kita ketahui sendiri kalau kuliah kedokteran itu kan butuh ratusan juta ya waktu zaman dulu. Jadi mereka itu lebih baik tidak menyimpan uang demi untuk menyekolahkan anaknya. Jadi harta-harta banyak yang dijual demi untuk nyekolahin anaknya. Maka dari itu saya itu memang punya, kalau udah punya usaha, udah sukses itu pasti pengen ngebahagiain orang tua saya dulu. Sampai hal kecil sih dulu itu kayak ngebeli tas Furla kan range harga 6 sampai 10 juta kan, cuman itu kayak bangga sekali udah bisa ngebeliin orang tua itu dulu gitu. Terus karena pernah ngedengar mama ngomong waktu zaman saya masih kuliah, pengen kayak orang tua yang lain beli tas mahal sampai ratusan juta, mama pengen, tapi biarlah uang mama untuk Oki dulu sekolah gitu. Itu yang kadang buat sedih ya gitu. Jadi waktu hanya beliin tas Furla aja, waktu Furla loh, cuman itu
kayak bangga banget kayak gitu, sampai nangis, aku bilang, "Ma, ini Oki beliin tas ini." Waktu itu baru selesai itu dengan uang gaji internship, gaji dokter di pedalaman itu cuma di 2.300.000 saya kumpulin. Dan dari zaman kuliah saya tidak pernah dari zaman dulu sih pokoknya, apalagi pas kuliah saya tidak pernah meminta-minta ke orang tua saya selain uang untuk kuliah. Jadi misalnya kalau ada uang gagal ujian, misalnya mau ulang lagi remedial, itu pakai uang saya sendiri. Mau beli HP dulu zamannya BlackBerry, saya beli sendiri. Mau beli ini, beli sendiri kayak gitu. Jadi nabung. Jadi berbeda dengan adik saya sekarang, apapun yang diminta selalu dikabulin, uangnya uang saya juga. Kamu udah kaya dong. Maksudnya Yang paling kaya kayaknya dokter rezekinya. Nggak pengen adik itu kayak terbiasa dimanjakan, apapun terfasilitasi, minta beliin mobil besok langsung dibeliin, minta dibeliin ini langsung dibeliin kayak gitu. Karena memang orang tua, uangnya saya memang khusus kayak uang yang klinik Jambi itu orang tua saya yang memang mempunyainya, saya kasihkan kayak gitu. Jadi untuk cabang di Jambi misalnya keuntungan per bulan berapa M kayak gitu, dia yang ambil lah semua gitu. Jadi kayak gini mereka misalnya beliin apa, beli tanah apa, tapi bukan untuk foya-foya sih kayak gitu. Jadi misalnya nambahin aset saya tanah, beliin ruko, beliin bangun kos-kosan, sawit, lain-lain, karet kayak gitu. Jadi uang saya dipindahin mereka untuk itu, untuk yang cabang Jambi. Nah ini juga baru bangun rumah gede sekali untuk orang tua saya di Jambi kayak gitu. Kita datang nggak sih ke sana? Iya dong. Dengan opening Gede sekali, rumah. Gede sekali. Iya, undang dong kita ke tempatnya dokter, sekarang bikin konten ya kan, masa kecilnya dokter Oki. Yes. Dokter Oki itu berapa bersaudara sih? 3 bersaudara. Dokter ya? Semuanya saya yang kedua, semuanya dokter semua. Oh semua dokter. Oh jadi memang dokter itu keturunannya semua memang dokter. Jadi jangan ada yang kan ada tuh waktu dulu zamannya apa tuh aku pernah denger apa aku lupa. Money laundry. Bukan, lupa lah aku. Pesugihan kayaknya. Coy. Bukan, enggak. Jadi keluarganya dokter Oki itu memang keluarga yang terpandang. Kalau udah anak-anaknya dokter aja berarti kan orang tuanya ya oke gitu. Iya maksud dokter Cuma kan Oki. dulu kan namanya persaingan tuh kan pasti ada ya dok ya, pasti ada yang menjelekan satu sama lain, yang bilang begini, yang bilang begitu. Tapi ketika aku masuk ke dokter Oki dan sekarang menjadi keluarga, itu beda banget gitu. Dokter Oki itu merendah guys. Dokter Oki by saying kalau orang tuanya itu pegawai negeri, itu pejabat maksudnya. Gitu. Orang merendah. Gimana sih kalau orang merendah? Pejabat itu bapaknya. Soalnya kan pejabat. ada juga kompetitor ya, sama dokter juga ada yang menjelekkan, dibilangnya begini begitu ke Kak Fitri segala macam gitu Oh, kan. kakaknya tahu deh itu siapa dokternya. Iya tahu, iya pengen makanya kan dulu kan diakrapin kan, si Kak Fitri sama itu dokter, diomongin jelek-jelek begini gitu. Alhamdulillah intinya langit tidak perlu menunjukkan kalau dia tinggi. Yes, betul, exactly. Orang bisa menilai kok. Benar. Ya oke lah kalau begitu ya. Berarti ini belum ada visual sama sekali ya di kepala ya. Oh iya. Aku akui perempuan ini pinter sekali, dia pinter sekali guys. Maksudnya kelihatannya di luar gesrek kan. Tapi Kan setelah udah kita ini dibilang, ya, langit itu tidak perlu mengatakan bahwa dia tinggi. Gimana sih? Kita ini tim-tim sukses semua. Amin. Sukses di bidangnya masing-masing. Amin, ya betul. kan? Oke, Peps, kalau begitu ya. Sampai ketemu lagi. Ada yang mau diomongin, tambahin nggak? Nggak ada guys, pokoknya begitulah. Jadilah orang yang baik, berbuat amal, biar bisa merubah garis tangan kalian. Seperti yang tadi. Jelasin dong, garis tangan itu apa? Garis tangan ini, oke. Jadi untuk garis tangan ini, itu kalau Eji selalu bilang, itu yang sudah digariskan sama yang di atas, Tuhan kita. Itu sudah digariskan tentang kehidupan kita dari masa kecil kita sampai masa tuanya kita nanti gitu. Jadi ada dua persepsi ini. Ada yang membilang membaca garis tangan, ada yang meramal garis tangan. Jadi yang benar Seharusnya sih kalau dua-duanya sih bisa dibenarkan sih Nyai. Cuman kalau seperti Eji hanya membaca. Eji tidak mau berspekulasi untuk meramal. Karena meramal itu udah terlalu jauh sih buat Eji, karena menentukan sesuatu yang belum terjadi melebihi Tuhan pastinya. Kalau visionnya Eji melihat, bukan meramalnya gitu. Jadi kalau ada yang bilang meramal garis tangan, ya
mau percaya silakan, mau nggak enggak ya silakan. nggak apa-apa ya. Intinya Tapi lebih bagus bukan meramal tapi membaca gitu. Betul. Ya itu kembali ke Pribadi Semua masing-masing. pribadi Pribadi masing-masing masing-masing, ya. benar-benar. Gitu. Ya udah kalau begitu guys, sampai ketemu lagi. Bye bye. Sayonara.